Baik, Bu. Minggu kemarin kenapa katanya telat gak dateng ternyata. Ternyata terlalu telat, Bu. Iya sih, tapi mending gitu sih. Mending kamu sekalian gak dateng biar nanti kamu dapat kelas pengganti gitu. Daripada telat, gak nyambung kan? Oh iya, Bu. Gimana Fahri nih? Kelas kita mulai saja karena sudah lewat 5 menit. Oke, hari ini kita belajar yang namanya loop atau perulangan. Hmm. Kita bahas tentang pertemuan kemarin meskipun kamu gak datang ya. Kita bahas sedikit-sedikit aja lah. Minggu kemarin tuh bahas tentang tipe logis, jadi ada data yang benar atau salah, itu ada beberapa tipe logisnya, yang udah tau lah ya di matematika ada, jadi tentang lebih besar dari, lebih kecil dari, terus sama dengan, tidak sama dengan, dan sampai seterusnya lah. Terus ada operator AND dan operator OR. Ini kamu masuk gak ya? Ini kayaknya 2 minggu yang lalu deh. Apaan? Yang AND dan OR itu udah dapat belum? Eh, Antara lupa dan nggak tahu. iya. Iya. Udah. Bu, kan 2 minggu yang lalu. Iya kayaknya ya. Jadi kalau N itu dua kondisinya harus sama-sama terpenuhi. Kalau OR itu salah satu terpenuhi udah true. Gitu. Terus misal nih ada ini contoh penerapan N dan OR sih. Jadi misal ada dua kondisi yang pakai N dan pakai OR. Jadi kalau N kayak aku tadi bilang, dua-duanya ini antara yang satu dan kondisi yang dua dia harus benar. Terus untuk OR itu harus salah satu aja. Gitu. Terus ada juga yang namanya operator bersyarat itu yang if else. Ini kayaknya juga minggu kemarin udah sih. Yang minggu 2 minggu kemarin maksudnya. Yang minggu kemarin tuh bahas ini sih. Jadi operator bersyarat bersama tentang ada kondisinya nggak cuma dua tapi ada kondisi lain. Itu pakai elif gitu. Tapi kayaknya materi hari ini nggak terlalu nyambung-nyambung banget sih. Jadi bisa lah dijalanin. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Jadi kita yang pertama, loop itu ada beberapa ya. Minggu depan juga masuk loop. Hari ini kita belajar loopnya yang while. Apa sih while itu? Apa sih loop itu? Jadi loop itu adalah perintah yang mengeksekusi tindakan yang diberikan selama ekspresi logis tertentu tetap benar. Jadi ketika kondisi itu benar, dia akan selalu terus melakukan perulangan, selalu mengulang gitu. Contoh, ini contoh kodenya ya. Jadi dia pakai while. While ketika kondisinya apa, terus dia titik dua, dan di bawah while ketika kita enter itu kan pasti menjorok ke dalam ya. Nah, itu menjalankan ekspresi benarnya. Jadi melaksanakan tindakan-tindakan yang benar. Itu tindakannya udah ketika tindakannya salah, dia pakai yang while-nya itu lurus. Tindakannya itu lurus sama while-nya gini. Nah, itu baru dia melaksanakan tindakan yang salah. Jadi selama tindakannya benar, dia masih ada di dalam sini. Jadi while itu intinya kayak selamanya gitu. Nah, ini contohnya ya. Misal untuk memeriksa apakah nomor kartu yang dimasukkan itu menang nggak gitu. Nah, ketika angkanya 45626 itu menang. Ketika selain itu, jadi kondisinya itu nggak menang atau semoga beruntung lain kali. Gitu. Nah, jadi nanti seperti biasa kita bikin input buat nomornya. Nah, terus sama sistemnya tuh dianalisis nomornya yang diinputin user atau pengguna itu apa 456. Kalau 45. kalau enggak, dia bakal eh ngecetak leb- lebih beruntung lain kali terus minta entry nomor sampai 456. Nah, kalau udah 456 dia bakal mencetak Anda menang. Tuh.
Nah, ini kayak ini. Jadi dia bakal meminta masukkan nomor kartu sampai jawaban benarnya tuh 45626. Ketika kamu masukin 12345 atau satu atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, dia akan selalu ngetik semoga lain kali lebih beruntung. Masukkan nomor kartu Anda. Nah, udah ketika kamu masukkan 45626 baru mencetak Anda menang. Nah, kodenya kayak gini nih. Oke, Pak. Jadi, pertama seperti biasa kita buat inputan. Nah, karena inputannya angka berarti pakai INT. INT. Iya, jadi karena angka, dia pakai input INT, terus disimpan di variabel card number. Udah, pakai deh. Selama card numbernya bukan 456, nah berarti dia akan selalu ngeprint semoga lain kali lebih beruntung. Terus dia minta inputan lagi. Jadi inputan yang tadi itu di copy, di paste, taruh sini. Gitu. Nah, baru ini kan kondisi benarnya ya. Jadi ketika cut number-nya tidak 456, dia akan selalu menjalankan yang ada di dalam while ini. Gitu. Nah, ketika udah 456, artinya kan kondisinya udah salah nih. Nah, dia masuknya yang sini. Yang lurus sama kode while ini. Dia akan ngeprint Anda menang. Kita contohkan saja. Gimana, Pak? Nih, masukkan nomor kartu Anda. Berapa nomor kartu kamu, Emir? Ah, 45626 Jangan langsung bener lah, yang salah dulu. Bebas apa? atau 23456. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia kan selalu kayak gitu. Terus kamu masukin 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nah, terus dia terus masukin. Nah, itu namanya perulangan. Jadi dia akan terus menjalankan kode selama kondisinya benar. Nah, ketika dia 456, berapa? 456, 45626. 26. Nah, baru berhenti. Mantap, Bu. Dan mencetak Anda menang. Saya menang, Bu. Hah? Saya menang, Bu. Dah, kan bukan aku yang menang. Gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, contoh lanjut ya. Contoh lain ya, biar tambah paham. Misal programnya itu meminta kayak ulasan gitu dari pelanggan. Nah, setelah dijalankan, program meminta masukan sampai pengguna itu memasukkan off. Untuk setiap umpan balik, program mencetak terima kasih atas umpan Anda. Jadi dia akan selalu minta ulasan, kecuali pelanggan ngetik off. Kalau pelanggan ngetik off, baru dia berhenti. Nah, jadi kayak tadi, karena ini kan kalimat kan inputannya, jadi tidak perlu pakai IN. T. Iya. Terus dia masukin inputnya ke variabel namanya feedback. Udah, selama feedback bukan off, ini kan bukan kan? Wah, Ketik sama dengan kan bukan. Selama feedback bukan off, dia akan selalu ngeprint terima kasih atas tanggapan Anda dan meminta inputan lagi. Nah, silakan masukin. iya, ketika feedbacknya udah off, baru dia nggak ada kata-kata lagi kan, jadi nggak perlu bikin yang lurusnya while. Kalau dia ternyata terima kasih atas feedbacknya gitu, berarti ya tambahin di sini. Woi. Itu saja, bagaimana? Mantap, Pak. Ini terakhir, misal kamu mau kodenya lebih pendek gitu. Jadi langsung aja while langsung dimasukin inputnya, terus ketika bukan off, udah bikin Wow, printnya. keren juga. Gitu. Mau contoh lagi nggak? Iya, iya. Jadi misalnya contoh ketiga tentang menampilkan harga total semua pembelian dengan diskon 10%. Program meminta untuk memasukkan pembelian sampai pengguna memasukkan 0. Setelah itu menampilkan harga total semua pembelian dengan diskon 10%. Jadi dia
minta terus, minta ini kayak kasir gitu loh. Jadi minta harga-harganya berapa barang-barang yang dibeli sampai dia masukin nol baru sistemnya berhenti dan menuliskan harga total baru diskonnya. Jadi dia bikin variabel harganya. Setelah itu bikin variabel harga total sama dengan nol. Nah, ketika harganya bukan nol, dia akan selalu bertambah harganya. Tahu nggak ini maksudnya apa? Harga total plus sama dengan harga. eh Harga plus setara dengan total harga total tambah total. Iya, harga total, harga Tambah ditambah harga total. ya tambah Ini. atau sama dengan harga. Kelihatan nggak yang di bawah nih? Iya, notnya kelihatan. Iya, sip, kayak gitu. Jadi, harga yang di sini nih, yang nol ini akan selalu nambah sama yang diinputkan pengguna ini. Gitu, selama harganya bukan nol. Nah, terus dia minta inputan lagi. Nah, ketika nol, dia akan menjalankan yang ini. Ngeprint harga total sama ngeprint harga total dengan diskon. Oh. Nah, perhitungan diskonnya nih pakai 0,9 karena kan harga totalnya harusnya harga total dikali 0,1, 10% tuh berapa? 0,01 ya? Ya. Iya. Terus harga total dikurangi itu, gitu kan. Nah, biar ringkas makanya harga total kali 0,9. Gitu. Itu nge-freeze tuh ceritanya nge-freeze. Anu, Ceritanya nge-freeze. Ada aja. Dah, kita lanjut seperti biasa ke nomor satu. Jeng coba. jeng jeng. Nggak usah tahu. Hah? Aku bisa ke toko, Bu. Iya, Ya, ke coba toko ke aja toko. dulu. Terus balik lagi ke kursus. Jangan ke toko terus. Mau ngapain ke toko terus? Ya, bisa beli, Bu. Masa? Ya, bisa beli All God stiker dan Roblox. Itu main apa? Udah balik ke kursus. Main di Scratch. Kamu tahu itu? Scratch gitu-gitu tahu? Dari mula. Atau Scratch yang itu, apa tuh? Developing tempat itu. Yang pemula lah yang bikin pakai eh, sprite-sprite gitu. Ya, yang kucing itu, yang kuning. Iya, tahu kamu? Iya, pernah bikin, Bu. Serius? Iya. Pernah ambil kelas visual Enggak. programming? Ngeliat di YouTube doang. Oh, Pernah sih ngoding di situ. Cuma lihat tutorial dari YouTube. kenapa nggak itu? Kenapa Python? Gara-gara stres banget, Bu. Hah? Stres banget, Bu. Kayak Masa? ya hampir gak ngerti semuanya. Enak loh itu. Masa Menurut yang stres, Bu? berarti enakan mana? Python apa Scratch? Nggak tahu itu udah kayak 6 tahun yang lalu, Bu. Hmm, Palingan udah itu udah ganti. Satu belum, Bu. ya satu kamu lah yang ngerjain. Oh iya. Aku ngerjain nomor 7 gimana? Oke, Bu. Oke. Andai pernyataan yang benar tentang perulangan. Oke, ini tentang intinya kamu harus memasukkan terus ulasannya. Ini salah. Terus mau minta ulasan, setiap masukkan ulasan ke print terima kasih umpan balik Anda diterima. Hampir sama kayak tadi ya. Ketika Ya. kamu mau berhenti, dia pakai off. Udah, berarti kamu bikin apa dulu? Ya, Bu. Sebagai syarat loop well. Sebagai cara put well, ekspresi boolean sederhana atau dan majemuk dapat Lah, digunakan. lihat share screenku dulu. Aku mau ngerjain Oh iya, nomor Bu. Iya. 7. Iya, elah. Apa ini yang harus dibuat di baris pertama kira-kira apa?
Umpan balik Anda 1. Umpan balik Anda 2. Terima kasih. Umpan balik Anda diterima. Bukan umpan balik Anda. Oh. Nah, berarti pertama bikin apa dulu? Ah, yang mana ya, Bu? Nih, kayak contohnya nih loh. Oh ya, kayak tadi aku lihat contohnya. Ya, apa berarti? Bikin apa dulu? Baris pertama. Feedback, feedback sama dengan input. Ya, silak itu apa tuh bilang? Masukkan umpan Nah, balik Anda. Habis itu terus, uh, while well feedback hmm, tanda seru hmm, sama dengan off. off-nya pakai petik nggak? Petik ya. Kenapa pakai petik? Kira-kira harus di tap off. Harus dibilang off Iya, karena kalimat ya. ya kalimat. Terus, habis off apa? 2 titik dah. Dua Titik. titik dua. Ya. Terus, Print terima kasih apa ya? Terima kasih umpan balik Anda diterima. Hmm. terus, Apa ya? Udah kan, Bu? ini apa nih? Setelah terima kasih umpan balik Anda diterima, dia ngapain? Oh, feedback eh, input Sama kan kayak ini, tinggal copy aja. ya sama sama. Udah, udah. Iya, Pak. Aku bisa, Pak. Jadi 1 5 off. WW. Sip. Mantap, Bu. Dah, kerjain dah nomor 1 sampai nomor 6. Tapi nomor 1 apa, Bu? Nomor 1 apa lah? Apa dong? Aku juga nggak tahu. Ketika eksekusi program mencapai loop badan perulangan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian kondisi diperiksa. Maksudnya apa tuh, Bu? Maksudnya itu salah. Itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya, ketika eksekusi program mencapai loop while, badan perulangan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian kondisinya diperiksa. Salah itu. Maksudnya apa tuh, Bu? Iya, Loop itu maksudnya. dapat digunakan ketika tidak mungkin untuk menentukan berapa kali, berarti harus diulangan, ya. Ya kan, Pak? Kalau kalau nggak benar diulangin lagi. Iya, Semua perintah dan operasi dalam loopel ditulis tanpa lekukan di bawah satu. Iya, sama aja. dah. Tanpa lekukan nggak? Oh iya, Bu. Kan pakai lekukan. Oh. Benar? Jadi perlu sebagai syarat dari loopel ekspresi boolean Ekspresi. sederhana dan majemuk dapat digunakan. Iya, benar. Ya, saya benar, Bu. Dan perulangan, well. Iya, benar. Oh, saya benar semuanya, Bu. Iya, real kah? Real banget, Bu. Minggu depan bukan aku loh yang ngajar. Saya ngajar aja, Bu. Kamu aja masih tanya nomor 1. Ngajar. Kasih aja jawabannya. Oh, kamu kasih jawaban terus kamu mau ngajar?
Gue yang ngajar deh. Ya kayak yang ngajar, ibu yang ngasih jawabannya. Sedih nggak kamu aku nggak ngajar, sedih nggak? Sedih banget tuh. Nanti nggak belajar lagi nanti. Ibu ganti pekerjaan, Bu. Bukan cuti, ganti pekerjaan. Mir. Maksudnya ibu ganti pekerjaan aja, Bu. Hah? Maksudnya ibu ganti pekerjaan, Bu. Enggak ganti, minggu besok doang ya, nggak sama aku cuti. Aku cuti, meliburkan diri. Bisa kayak gitu. Bisa lah. Ya, kok bisa 10, Bu. Memasukkan waktu dalam. Nomor yang biasanya aku chat buat kirim feedback tuh nomor kamu bukan sih? Nomor kamu apa nomor orang tua? Nomor aku? Terus kamu sampein nggak ke orang tuanya? Enggak. Lah, sampein dong. Nomor Kan kasih orang ke nomor aku. lah, soalnya di ini nomor nomor kamu. Iya. Nomor orang tua kamu nggak join grup? Ah, enggak. Ya pantas ngirimnya ke nomor kamu. Tapi ada saya aja, Bu. Kasih lah orang tuanya. Besok-besok aja, Bu. Bisa nggak? Bisa, Bu. Sip. Oh. Oh, buka jam 10 pagi sampai jam malam pagi. Bisa nggak? Oh ya, bisa, Bu.
Nggak ngerti, Bu. Nomor berapa? 4. Coba share screen. Mantap kan, Bu? Ntar masih hitam. Nah, emang ada. Aku pernah ngajarin pakai dan gini. Iya, Bu. Setiap kali. Aku pernah ngajarin pakai dan gitu. Ya dari kemarin, Bu. Pelajaran Padahal kemarin. tadi udah aku bahas deh. Pakai bahasa Inggris, jangan pakai dan. Kodenya nggak paham kalau pakai dan. Nah, terus itu kan dari jam 10 sampai jam 24. Mhm. Berarti jam 10 sampai jam 24 lebih dari 10 dan kurang dari 24. Jadi kayak gini, Bu. Ah, Lebih dari 10, gini, Bu. lebih. Lebih. Lebih dari pakai apa? Nah, lebih dari sama dengan. Kan Oh, iya. 10-nya juga dihitung. Ya, ini Nah, kurang dari sama dengan. 24 dihitung juga nggak ya di soalnya? Enggak. Nggak, oke. Terus ada yang kurang itu, makanya error. Titik duanya mana? Oh iya, Bu. Gimana, Bu? Kayak gini, Bu. Nah, printnya sama itunya dilurusin dong. Nggak, yang bener yang time. Printnya dihapus. Dihapus ini stepnya. Bukan dihapus. Tab jaraknya ini loh. Dilurusin yang time tadi di. Mantap, Bu. Titik duanya. Titik duanya. Nah, printnya dilurusin sama time ini loh. Nah, sebentar, Bu. Nah, kayak gini, Bu. Enter. Nah, udah coba. Nah, kira-kira kenapa? Error. Oh iya. Bukan itu. Karena belum pakai IN. Dek. Oh Iya. iya, Dek. Mantap, Bu. Saya bisa, Bu. Keren, 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 keren. Lah, Duta, duta telat ini. mantap. Dari mana, Fahri? Tidur. Enggak. Ah, pakai input. Kok input gitu sih? Eh, enggak. Variabelnya sama dengan input. Masa variabelnya namanya input gak boleh? Tapi kan while input. Iya, tapi kan nama variabelnya nggak boleh input. Oh, maksud kamu kenapa dia while input? Nih. Ini karena pakai yang itu loh, yang tadi aku contoh yang diringkas. Ah. Yang diringkas tuh loh. Ah. Si. Yang ringkas. Iya, di kamu nggak ada lah? Ah iya, aku lihat. Nggak, maksudnya di platform kamu ada nggak? Ada, Bu. Ini loh. Bentar. Ada awar. Nih. While input, terus inputnya apa, terus bukan sama dengan apa, titik dua, terus di print apa. Oh. Rent. Kayak aku jelasin dikit buat Fahri ya.
Intinya hari ini kita belajar perulangan, Fahri. Nah, perulangan itu apa? Perulangan itu adalah kode yang berulang terus. Jadi dia akan terus berulang sampai kondisinya itu salah gitu. Ketika dia benar, dia terus berulang. Kalau ketika dia salah, dia baru berhenti. Nah, kodenya bentuknya kayak gini, Fahri. Jadi while terus ekspresi atau apa kondisinya apa, titik dua, terus di dalam tab itu, di dalam while-nya ini adalah kondisi yang benar. Nah, jadi dia akan terus berulang di sini. Nah, ketika salah, dia pakai yang di bawahnya lurus while gini. Misal nih, ada sorry aku belum besarin. Misal ada kartunya ketika 4, 5, 6, 26 dia menang, tapi ketika selain itu dia akan selalu minta perulangan terus, kodenya akan selalu mengulang dan ngeprint semua beruntung lain kali kayak gini. Nah, jadi tuh misal dia masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia akan selalu ngeprint terus. Semoga lain kali lebih beruntung, masukkan nomor kartu Anda gitu. Akan selalu minta inputan. Nah, ketika 4, 5, 6, 2, 6, dia akan ngeprint Anda menang. Nah, kodenya kayak gini nih. Jadi, bikin variabel input dulu, seperti biasa kan dia minta inputan kan. Terus, pakai while. While ini intinya kayak selamanya gitu. Selama. Jadi, selama card number ini bukan 4, 5, 6, dia akan selalu ngeprint, semoga lain kali beruntung. Terus minta inputan lagi, tinggal ngopi aja dari atas. Gitu. Terus selama kondisi ini salah, dia baru akan memasukkan atau memunculkan Anda menang. Tuh, jadi ini kan tahu kan ya artinya tanda seru sama dengan? Tahu nggak, Fahri? Artinya bukan ya. Kalau sama dengan kan artinya kayak sama dengan seperti biasa ya. Kalau tanda seru sama dengan tuh artinya bukan. Jadi selama card number-nya bukan 4, 5, 6, dia akan selalu menjalankan yang di dalam while. Kalau dia udah 4, 5, 6, berarti kan kondisi ini udah salah kan. Dia masuknya ke kode ini. Jadi akan dia ngeprint Anda menang. Gitu intinya. Terus ini contoh yang tadi, yang soal berapa tadi ya? Biar soal berapa tadi? 5 ya? Iya. Soal 5 itu pakai ringkas gitu. Jadi nggak usah pakai variabel, dia langsung while inputannya. Nah, ketika bukan off, dia akan selalu ngeprint terima kasih atas tanggapan Anda. Ketika off, dia berhenti aja, nggak ada kode apa-apa kan. Jadi nggak usah bikin yang seluruhnya while. Gitu aja. Coba dikerjakan yang nomor 1, Bahri.
Hah? Bisa, Mer? Kalau nggak bisa, tanya ya, Fahria. Buat saya soalnya yang mana, Pak? Hmm? Saya soalnya yang mana, Pak? Ini bisa nih, Pak? Nggak bisa ya. Ntar, coba dibuka soalnya dulu. Ini, Pak. Tuh, itu. Oh, nomor 5 nih pakai variabel dong, karena dia kan ada dua kondisi. Dia kan ada health, ada life. Bukan life aja. Jadi harus pakai variabel. Oh iya. Kalau Tadi nomor berapa sih? hah? Nomor 5. Iya. Coba lihat soalnya. Nih, Kok kamu masukin health? Emang soalnya minta health? Soalnya minta life doang nggak sih? ini. Soalnya kode promo Oh, tidak valid. Aku taruh head itu health. kode promo tidak valid. Ini semua sama aja, tapi Oke. disuruh bikin lagi. Ada Enggak, ini bener, nih bener, nih bener. Ini kurang bener ininya aja. Kan kamu udah bikin inputannya kan. While input bukan live, print kode promo tidak valid. Ya bener kan? Ketika bukan live, kode ya promonya tidak valid. Terus, input masukkan kode promo Anda, terus spreadnya nggak usah input lagi. ah, Kalau kodenya dipersingkat, nggak usah input lagi. Kecuali pakai variabel kayak tadi tuh, pakai dia kayak gini. input. Nah, terus ini kan print untuk kode yang diterima ya. Artinya ketika dia ngetik live, maka kodenya akan diterima kan? Ya, Nah, ini kodenya ini untuk kondisi yang benar atau yang salah? kode yang besar, benar. Yang benar kan ini. Berarti Ini yang kalau salah, yang salah ditaruh di lurusnya? yang di bawahan. Nggak, lurusnya? Terusnya di bawahan. Nah, ini. Nah, coba. Oh ya bisa, Pak. Nah, tuh. Nah, nomor 5 tuh pakai variabel karena health sama life-nya sama-sama bener. Kalau tadi kan health-nya salah kan. Nah, sekarang health sama life-nya sama-sama benar.
Istirahat dulu ya sampai jam 20.00.
Yuk, balik yuk. Mana nih? Emir, Fahri. Mir. Fahri. Oke. Gimana ini? Kita masuk ke materi kedua. Sama kayak tadi, tapi bedanya di sini loopnya pakai counter. Jadi counter itu adalah variabel yang menyimpan jumlah langkah dari loop tertentu. Jadi menyimpan semua langkah loop. Kayak tadi kan kita udah perulangan ya, yang contoh yang tadi yang 456 deh aku contohin yang nah ini. Nah, ketika kamu salah masukkan nomornya kayak 12345, 12345. Nah, kesalahan kamu itu akan dihitung berapa kali. Nah, itu yang namanya counter. Jadi berapa kali sistem itu melakukan perulangan. Gitu. Misal nih, contohnya programnya minta kode promo dan menghitung jumlah berapa kali salahnya, jumlah upaya masuknya. Nah, setelah memasukkan kode yang benar, kode benarnya kan tahun baru. Program menampilkan jumlah kodenya, jadi kode diterima dengan upaya 3. Itu karena dia memasukkan 3 baru dia benar. Itu ini kan percobaan pertama tahun, percobaan kedua baru, percobaan ketiga benar dia tahun baru. Nah, akhirnya kode diterima pada upaya ketiga. Gitu. Sama aja kayak tadi kita bikin input, bedanya di sini bikin ini variabel tertentu yang menyimpan counternya. Jadi di sini variabelnya namanya upaya, tentukan jumlahnya. Nah, ketika di sini percobaan pertama dihitung 1, berarti langsung kalian tulis 1. Upaya sama dengan 1. Itu. Tapi ketika percobaan pertama itu nggak ditulis atau nggak dihitung, kalian tulis upaya sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi ketika promonya selain tahun baru, dia akan ngeprint error dan ngetik inputan lagi. Tapi ada tambahannya. Ketika promonya nggak tahun baru, otomatis dia kan bakal ngulang dan minta inputan lagi. Makanya upayanya ditambah 1. Itu aku tadi udah jelasin ya. Upaya plus sama dengan 1 itu berarti upaya sama dengan 1 ditambah upaya gitu. Jadi upayanya intinya ditambah 1 lah yang udah ada di sini. Gitu. Udah ketika promonya tahun baru, berarti kan udah kondisinya salah kan. Di luar while, lurus while nih. Print kode diterima dengan upaya variabel upayanya. Gitu. Itu aja bedanya, tambah counter aja. Ini contoh lainnya, misal programnya menanyakan harga barang sampai pengguna memasukkan 0, kemudian menghitung jumlah total pembeliannya, kayak kasir tadi loh. Jika jumlah barang genap, maka promosi pemotongan harganya setengah diaktifkan. Terus jumlahnya total dibagi 2. Pada akhirnya program menampilkan total yang harus dibayar. Jadi ini misal kasir ya, dia masukin harga-harganya. Nah, dari sini kan kalau pakai counter berarti kita bisa tahu jumlah barangnya kan. Jadi berapa kali dia berulang itu berarti jumlah barangnya. Nah, ketika harganya itu atau jumlahnya genap, jumlah barangnya genap, dia dapat diskon. Jadi nanti diskonnya itu dibagi 2 harganya. Gitu. Nah, terus kenapa yang sekarang counternya jumlah ini, variabel jumlah, counternya menghitung jumlah perulangan ini dari 0, karena yang terakhir ini kan nggak dihitung dia, karena 0 kan sudah berhenti kan. Jadi dia pakai dari 0. Kalau yang 0 ini juga ada berhenti,
berarti dia menghitung pakai 1. Gitu. Terus harga totalnya 0 supaya nanti bisa ditambahkan dari harga ini, harga inputan user. Jadi ketika harganya bukan 0, harga totalnya selalu ditambah dengan harga inputannya, terus jumlahnya bertambah 1. Terus minta inputan lagi. Nah, ini kondisi if-nya ketika jumlahnya genap. Ini pakai sisa hasil bagi. Jadi ketika jumlahnya itu dibagi 2 dan hasilnya 0, berarti kan genap kan? Kalau genap, dia akan ngeprint memotong harga dengan setengah promosi dan harga totalnya dibagi 2. Begitu. Udah itu aja. Ada pertanyaan? Oke, aku ngerjain nomor berapa ya? Nomor 6 aja ya. Nih, nomor 6 tentang program yang nggak kelihatan. Mengeluarkan tiket antrian elektronik. Jadi, kalau mau mencetak tiket baru dia harus memasukkan 0. Kalau mau matikan perangkat dia ngetik 1. Saat masukkan 0, program akan menampilkan teks nomor tiket dan nomor tiket. Nomor tiket harus dalam urutan yang benar mulai dari 1. Saat memasukkan 1, program menyelesaikan, artinya perulangannya berhenti. Untuk input lainnya, program meminta inputan lagi. Tuh, berarti pertama kita bikin inputan. Apa namanya? Kode gitu tah. Input. Mau dapatkan tiket 1, matikan. Nah, udah setelah bikin inputan, berarti kita bikin counternya dulu. Nomor tiket kan, berarti nomor sama dengan, nah karena di sini mulai dari 1, berarti nomornya 1. Baru kita bikin while kode bukan 1, berarti dia, artinya ketika dia 0 atau yang lainnya, ini kan untuk input lainnya program harus meminta input lain. Dia akan ngeprint nomor tiket nomor gitu. Tapi karena ini kita satunya pakai string, berarti kita ubah ke str. Tuh, tapi ada kondisi lain. Jadi ketika kondisinya 0, dia akan menambahkan jumlah nomornya ini kan. Berarti if kode sama dengan 0, kalian pakai int juga nggak apa sih. 0, dia akan menambah nomornya, jadi nomor plus sama dengan 1. Nah, terus ngeprint tiket str nomor. Oke.
Dah ketika salah kondisinya, selain satu, dia akan ada kondisi kah? Enggak ada. Jangan lupa minta inputan lagi. Kok nomor 3 langsung 2? Di print dulu ya. Nah, gitu. Terus kalau satu dia mati. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, udah di ini? Udah di foto tah? Udah di apain? Buat nomor 6. Nih, nomor 1. Pilih semua program di mana badan loop akan dieksekusi 4 kali. Total sama dengan 50. While total lebih dari 20, total dikurangi sama dengan 2. Apakah ini akan dieksekusi 4 kali? Paham nggak ini maksudnya total kurangi sama dengan? Artinya totalnya yang ini akan Harus selalu... dieksekusi 4 kali, Bu. Iya, artinya totalnya akan selalu dikurangi 2 ketika dia lebih dari 20. Dia kan 50 berarti lebih dari 20 kan? Nah, berarti dia Ya. dikurangi 2. Hmm. Nah, 50 kurangi 2? Eh, 48. Oke, berarti dia jadi 48. Terus berulang lagi kan? Di Kurang di apakah lebih dari 20, dia terus ke kurangi lagi. eksekusi 15 kali kayaknya, Bu. Oh iya, Ya. oke. Berarti ini bener dicentang atau enggak? Enggak. Sip, ya gitu dah. Udah bisa tuh ternyata. Satu aja. Mau semuanya. Kira udah paham ya udah gitu. Eh, Oke, ya. lagi ya. Oh ya, paham dah, Bu. Udah. Paham nggak? Jadi dua-duanya bawah, dua bawah. Nah, ya benar. Itu udah paham. Sip, 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 sip. Nomor 3 apa lagi, Bu?
nomor 3 apa, Pak? Kenapa nomor 3? Bentar. Kenapa, Emir?
Bisa Mir, nomor 3. Nomor 4 gimana, Pak? Coba share screen. Ana bingung ya. Oke, kategori input count sama dengan 1. While-nya mana? While-nya? Oh iya, boleh. Di bawahnya count sama dengan 1. Oke. While kategori dia kan berhenti kalau akhir kan. Berarti while kategori petik sama dengan akhir. Itu dihapus dulu deh inputnya. Input yang kedua dihapus. Ini juga dihapus juga. Iya. Nah, while kategori bukan. Berarti bukan pakai petik sama dengan. Oh Kok iya. petik sih? Apa? Tanda seru. Akhir. Nah, terus titik 2. Enter. Count.
plus sama dengan 1. Bertambah kan dia? Betul. Plus sama dengan 1. Nah, terus ini di copy ditaruh di bawahnya situ. Nih, kategori inputnya. Ctrl Z. Taruh di bawahnya count. Nah, dilurusin sama count plus 1. Plus sama dengan 1. Udah, print total kategori produk. Count. Ini dari Kayak 0. kosong deh. Iya, sip. Pinter itu. Tadi aku jelasin yang nomor bukan nomor ini ya. Oke, yuk tutup dulu dah. Dilanjut nanti. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Oke. Oke, hari ini belajar apa teman-teman? Well, loop. Ya, loopnya jenisnya yang while ya. Minggu depan masih loop tapi jenisnya yang for gitu. For in range gitu. Oke, ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Bye-bye. Bye. Cuek.